Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanil yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu, kula lan panjenengan senantiasa berusaha istiqomah untuk menuntut ilmu agama, dan di tempat ini rutin diadakan setiap hari Kamis malam. Jadi mudah-mudahan istiqomah terlaksana dan kita juga mudah-mudahan istiqomah untuk mengikutinya. Tidak hanya di sini saja tapi juga di tempat lain. Kenapa kok kita harus istiqomah? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang istiqomah. Karena Rasulullah SAW pernah dalam sebuah riwayat menyampaikan, wa min alamati sukti la yusbilahu bima la yanfa. Allah itu kalau nggak senang dengan seorang hamba, pasti akan menyibukkan hamba tersebut dengan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Nah, pemahaman terbaliknya, kalau misalnya Allah itu nggak suka dengan hamba, lalu hamba itu disibukkan dengan perkara yang tidak ada manfaatnya, maka kalau Allah suka dengan seorang hamba, maka pasti hamba tersebut akan senantiasa disibukkan dalam perkara-perkara kebaikan, disibukkan dalam perkara-perkara ibadah. Maka kalau dalam kehidupan kita sehari-hari ini, kita ini senantiasa sibuk dalam rangka ketaatan, dalam rangka ibadah, maka sungguh kita harus merasa bersyukur karena dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang senantiasa dipilih mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus istiqomah. Karena apa? Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwasannya nanti anak Adam akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Maka tidak jarang kita jumpai seperti kemarin ada jamaah Masjid An-Nur Munala, ketika sholat malam Qiyamul Lail, seorang ibu-ibu beliau meninggal dunia. Rupanya karena kecintaan beliau melaksanakan Qiyamul Lail, sholat tahajud, menjadikan dia dinilai oleh Allah sebagai hamba-hamba yang istiqomah, sehingga akhirnya dengan istiqomahnya beliau itu akhirnya Allah menganugerahkan mendapatkan husnul khotimah. Dia diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya. Makanya tidak jarang banyak orang, atau juga kita lihat dalam beberapa video di grup-grup WA, banyak orang yang meninggal ketika kajian. Seperti ada seorang bapak-bapak ketika bertanya kepada pemateri, ketika selesai bertanya, tiba-tiba beliau ini dadanya terasa sesak. Akhirnya beliau meninggal dunia. Dan ternyata diketahui keterangan atau info bahwasannya bapak tersebut ini memang istiqomah mengikuti kajian dimanapun. Makanya seperti Utsman bin Affan, seorang sahabat Nabi yang mulia, diwafatkan juga sesuai dengan kecintaannya membaca Al-Quran. Bahkan suatu ketika pernah Utsman bin Affan ini mengkhatamkan Al-Quran 30 juz dalam satu rakaat sholat. Sehingga ketika Utsman bin Affan ini dibunuh oleh para musuhnya, istrinya mengatakan, wahai ketahuilah, sesungguhnya suamiku ini meninggal dalam keadaan yang dia cintai. Dia meninggal dalam keadaan sholat, dalam membaca Al-Quran. Kemudian kita juga melihat kisah seperti Umar bin Khattab meninggal dengan aktivitas yang beliau senangi. Beliau meninggal dalam sholat subuh. Ketika beliau sholat subuh mengimami, lalu tiba-tiba di rakaat yang kedua ada seorang makmum di belakangnya yang ternyata dia adalah seorang Majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah.
mempunyai dendam kesumat yang terselubung di dalam hatinya. Dia mengambil belati yang diselipkan di pakaiannya, ternyata belati itu sudah dilumuri racun, akhirnya ditancapkanlah di punggung Umar bin Khattab sehingga akhirnya beliau meninggal. Dan beliau meninggal sesuai dengan aktivitas yang beliau gemari. Umar bin Khattab itu suka dengan amalan-amalan sholat, makanya beliau itu banyak-banyak memperbanyak sholat-sholat sunnah. Maka kalau kita ingin mendapatkan husnul khotimah, maka istiqomahlah. Istiqomah itu kita tekuni. Banyak sekali syariat dalam agama ini yang Allah berikan kepada kita, tapi mungkin kita mengambil satu atau dua macam ibadah yang mungkin kita tekuni. Mungkin dengan duhanya, mungkin dengan tahajudnya, mungkin dengan sedekahnya, mungkin dengan membaca kalimat-kalimat zikir, atau melakukan aktivitas-aktivitas seperti berdakwah dan sebagainya. Makanya kemarin waktu kejadian musibah tsunami di Aceh tahun 2004, ada seorang relawan yang menceritakan mengevakuasi jenazah seorang wanita yang masih memakai mukena, dan ketika ditemukan dievakuasi, posisi beliau ini dalam keadaan sujud. Dan kita ketahui kejadian tsunami Aceh itu berlangsung ketika memasuki waktu duha, dan ternyata si fulana ini menekuni amalan duha tersebut sehingga akhirnya mengantarkan beliau mendapatkan husnul khotimah. Cuma kadang-kadang istiqomah itu dipelesetkan, Pak, terutama untuk bapak-bapak ya. Bapak-bapak kalau di rumah itu pasti istiqomah karena singkatan katanya, ikatan suami takut istri kalau pas di rumah. Jadi pas di rumah nurut sama ibunya, sama istrinya. Baiklah ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Itu sebagai materi, sebagai mukadimah. Maka kita akan segera masuk pada pembahasan utama. Sengaja saya pada malam hari ini mengangkat tema yang berjudul, kata Nabi, mayoritas penduduk neraka adalah kaum wanita. Tentunya ketika saya akan menyampaikan ini, saya melakukan pengamatan. Saya amati beberapa pemateri di musola ini, apa yang disampaikan, siapa yang menyampaikan, terus saya mencari celah. Kira-kira yang belum disinggung atau mungkin belum dibahas itu apa? Sehingga pada pertemuan pertama dulu, ketika saya pertama kali datang ke sini, saya membahas tentang masalah rumah tangga, ya, sebab-sebab retaknya rumah tangga. Ketika saya menyampaikan masalah itu, permasalahan itu, pembahasan itu, banyak yang komentar, kok jarang ada yang bahas ya. Nah, pada kesempatan malam ini saya sengaja, karena di samping mustami atau pendengar kajian ini juga ada ibu-ibu, dan saya tahu ternyata ibu-ibu juga bersama bapaknya, maksudnya dengan suaminya. Sehingga akhirnya pembahasan ini dirasa perlu. Karena selama ini kalau kita melihat pembahasan itu kadang-kadang menyentuh sifatnya umum atau mungkin kebanyakan untuk kaum laki-laki. Maka sekali-sekali pembahasan kita ini menyentuh untuk kaum perempuan, tetapi tidak ada salahnya juga kaum laki-laki atau bapak-bapak juga ikut menyimak. Siapa tahu bisa berguna untuk dirinya dan keluarganya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya Dia Maha Pendengar dan Maha Melihat. Ma'asyiral muslimin, banyak sekali hadis yang menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj. Ya. Ada sekitar 16 sahabat terkemuka yang mengisahkan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, dari sekian banyak riwayat itu, Rasulullah SAW menceritakan kepada mereka. Jadi ketika Rasulullah itu diajak malaikat Jibril keliling, ya, keliling
dari neraka langsung kepada surga, ya pokoknya keliling lah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Lamma urijabi," ketika aku dimi'rajkan. Mi'raj itu artinya naik menuju langit, Pak. Kalau Asra itu diperjalankan. Jadi kalau Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa itu diperjalankan oleh Allah, ketika di Masjidil Aqsa sampai naik ke langit ketujuh, namanya Mi'raj. Lama urijabi uridu bil jannah, ketika aku dimi'rajkan, kata Rasulullah, uridu bil jannah, ditampakkan padaku surga. Apa yang dilihat oleh Rasulullah SAW waktu itu? Fara'aitu aksara ahliha al-fuqara wal masakin. Maka aku melihat penduduk surga itu kebanyakan adalah orang-orang miskin dan orang-orang lemah dan tertindas. Sementara orang-orang kaya tertahan oleh harta-harta mereka, sehingga jarak mereka dengan surga itu tertahan berjarak sekitar 500 tahun lamanya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, lama urijabi, ketika aku dimi'rajkan, kata Rasulullah, uridu binar, ditampakkan kepadaku tentang neraka, diperlihatkan kepadaku tentang neraka. Fara'aitu a'aksara ahlihan nisa, dan aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Makanya kita akan mencoba memberikan penekanan, kenapa sih wanita itu kok bisa menjadi penduduk mayoritas di neraka. Makanya ada beberapa kumpulan-kumpulan keterangan yang dikumpulkan oleh para ulama, mengumpulkan dari beberapa keterangan hadis. Setidaknya ada 4 penyebab besar seorang wanita itu dimasukkan ke dalam neraka. Jadi ada hal yang mendasar, 4 hal yang mendasar yang menyebabkan wanita itu dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, banyak wanita atau kaum muslimah lalai dalam hal datang bulannya. Jadi wanita kalau masih usia subur ya, biasanya ini yang para gadis itu pasti mengalami siklus menstruasi. Kenapa kok lalai dengan datang bulannya? Jadi begini, misalnya dia sholat subuh sekarang kan jam 4 lebih berapa? Oh iya, berarti jenengan sering subuhan, Pak. Apal jame. Kulo rumen niku dites guru kula ngoten. Subuh sekarang jam berapa? Wah, gak tau subuhan iki. Nek jenengan pas apal jame berarti sering subuhan tepat waktu. 4:21. Nah, ternyata banyak para gadis atau wanita itu yang sholat subuhnya jam 5. Ya. Kalau misalnya dia jam 5 belum datang bulan, maka masih kategori masuk waktu sholat subuh. Misalnya ketika dia masuk waktu sholat duhur sekarang kan jam 11.30 Pak ya. Lalu dia punya kebiasaan kalau sholat duhur itu jam 2. Tiba-tiba jam setengah 2 datang siklus menstruasinya. Maka kalau wanita tiba-tiba haidnya datang, maka tentu dia tidak wajib untuk sholat. Tapi gara-gara dia belum sempat sholat duhur tadi, akhirnya apa? Dia dihitung meninggalkan sholat duhur. Makanya inilah penyebab pertama wanita kebanyakan masuk neraka itu karena lalai dengan datang bulannya. Seharusnya kata Nabi yang seperti diajarkan kepada kita, sholat itu lebih utama bila dilakukan di awal waktu. Kalau misalnya sholatnya di awal waktu, kemudian datang bulannya atau siklus menstruasinya muncul setengah 2, maka dia tidak dihukumi dosa. Yang dosa itu adalah ketika dia belum sempat sholat, lalu muncul menstruasinya, sehingga akhirnya dia berdosa karena dia tidak melaksanakan sholat fardu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah,
Itu yang sisi poin A ya. Ini karena untuk masalah datang bulan ini ada poinnya, poin A. Lalu poin yang berikutnya, poin B. Dalam sebuah kitab Bulughul Maram bab haid itu dikisahkan ada seorang wanita yang bernama Hamma binti Jais itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kadang saya itu datang bulan lebih dari seminggu. Kadang juga saya itu datang bulan lebih dari 10 hari." Lalu Rasulullah menjawab, "Maka itu adalah, kalau lebih dari seminggu, maka itu adalah penyakit." Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, "Fatahayati sitata ayam au sab'at ayam." Sempurnakan datang bulanmu 6 atau 7 hari. Setelah 7 hari, maka mandi wajiblah dan lanjutkanlah puasa Ramadan dan juga ibadah-ibadah yang diwajibkan untuk wanita. Walau di hari ke-8, hari ke-9 atau mungkin sampai hari ke-15 masih mengeluarkan darah, dan ini dinamakan istihadah. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau setelah kata Rasulullah lagi, setelah mandi wajib itu kok keluar cairan kecoklatan, kadang kekuningan, maka itu bukan darah haid. Maka cukuplah engkau berwudu lalu sholatlah. Kalau masih keluar, kamu bisa menjamak, misalnya duhur dan asar, maghrib dan isya. Lakukanlah begitu setiap bulannya selama 24 hari atau 23 hari. Tapi kenyataannya apa, Pak? Kalau wanita itu punya siklus menstruasi yang dianggap panjang, kadang-kadang dia tidak mandi pada hari ke-8, tidak mandi pada hari 9, 10, bahkan tidak mandi setelah menstruasi sampai hari ke-15. Karena dengan alasan masih mengeluarkan darah. Rasulullah SAW memberikan batasan maksimal 6 atau 7 hari. Setelah itu mandi wajib. Kalau masih keluar, itu bukan darah haid, tapi darah penyakit. Kalau kategorinya itu darah itu penyakit, maka wanita tersebut wajib sholat, wajib melaksanakan puasa Ramadan, dan kewajiban-kewajiban lainnya. Tetapi karena banyak wanita yang tidak mengetahui hal ini, sehingga akhirnya mereka bablas nggak sholat, kadang-kadang 10 hari, kadang 15 hari. Dan inilah penyebab pertama wanita itu masuk neraka karena masalah siklus menstruasinya. Jadi pada siklus menstruasi ini ada dua poin. Poin yang pertama, tidak mensegerakan melaksanakan ibadah sholat fardu seperti tadi. Dia terbiasa melakukan sholat duhur misalnya jam 2 siang, padahal azan duhur itu jam 11.30. Tiba-tiba jam setengah 2 muncul siklus menstruasinya, sehingga akhirnya apa? Dia tidak melaksanakan sholat duhur. Dan karena dia tidak melaksanakan sholat duhur, maka dia dihukumi dosa. Kemudian poin yang B, masalah siklus menstruasi ini, setelah hari ke-6 atau ke-7, walaupun darah itu keluar, dia tidak mandi wajib dengan anggapan masih menstruasi, sehingga akhirnya dia merasa tidak wajib melaksanakan sholat, tidak wajib melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan sebagainya. Padahal kata Nabi, darah haid itu batasilah sampai 6 atau 7 hari. Setelah itu walaupun masih keluar, kamu boleh sholat itu dengan menjamak duhur, asar, maghrib, isya, dan tetap melaksanakan kewajiban lainnya seperti puasa di bulan Ramadan. Itu penyebab pertama yang menyebabkan wanita itu masuk ke dalam, dijadikan oleh Allah sebagai penduduk neraka. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan wanita itu masuk menjadi penduduk neraka adalah Rasulullah SAW pernah berkata di hadapan para wanita, "Ya ma'syaron nisa, tasodakna, fa inni ra'aitu kunna aksara min ahlin nar." Wahai wanita, wahai kaum wanita,
bersedekahlah kalian, karena aku melihat banyak kalian ini, banyak kaum wanita ini yang masuk ke dalam neraka. Maka ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berdiri. Lalu dia mengucapkan pertanyaannya, "Falimada ya Rasulullah?" Apa kira-kira sebabnya ya Rasulullah sehingga kami ini bisa masuk ke dalam neraka? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tadfurnal ashir." Karena kalian ini tidak punya rasa terima kasih kepada suami kalian. Lalu kemudian ada yang bertanya lagi di antara mereka, bagaimana kami ini tidak dianggap berterima kasih ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW pun menjawab, jika suami kalian itu berbuat baik, dia memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami. Setiap tahun bertahun-tahun itu dia berbuat baik memenuhi kewajibannya kepadamu. Lalu suatu ketika suamimu itu melakukan kekhilafan, melakukan kesalahan, kekurangan sebagai manusia. Lalu tiba-tiba kalian mengatakan begini, kata Rasulullah, "Ma fa'alta li khairun khattun." Memang selama ini apa engkau pernah berbuat baik untukku? Artinya wanita itu mengatakan, si istri mengatakan pada suaminya, "Duh, apa sampean selama iki lho, sing sampean lakoni opo? Kok gak tahu ngelakoni apik nang aku?" Padahal selama ini suaminya itu melaksanakan kewajibannya. Seluruh kewajibannya sebagai suami dilaksanakan, tetapi suatu ketika dia melakukan kekhilafan, ya mungkin lali gak nyangoni bojone, atau mungkin lali gak ngasih jatah uang belanja. Biasanya kan apa nih, kadang-kadang dimasukkan di lemari, tinggal ngambil, kadang-kadang lupa gak ngomong istrinya. Akhirnya istrinya, waduh kok tumben gak kayak uang belanja. Akhirnya diumumkan juga, sampai kuwi apa sih gak tahu kayak. Kata-kata seperti inilah yang akhirnya menyebabkan wanita itu dijadikan oleh Allah sebagai calon penghuni neraka. Karena apa? Karena ucapan itu, kata Rasulullah, dianggap tidak berterima kasih kepada suaminya, dianggap mengabaikan kebaikan suami selama ini. Inilah ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, yang dianggap wanita atau seorang istri yang tidak dianggap berterima kasih kepada suaminya. Bahkan sekarang ini, Pak, kadang-kadang kalau kita melihat sinetron ya, walaupun sinetron itu lucu-lucuan kayak apa sinetronnya tukang bubur naik haji itu ya, jenengan tahu pemeran utamanya siapa, Pak? Itu sampai berapa episode itu kadang-kadang istrinya itu banding-bandingkan suaminya dengan suami tetangga. Jadi kadang-kadang manas-manasi bojone dhewe, Pak. Oh, delok tangga wong iki bojone iku lho, ngene-ngene. Itu malah ndak boleh, Pak. Jadi kalau kita ini malah membanding-bandingkan suami kita dengan suami orang lain, maka ini jelas terlarang. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa suratul mu'minin rahimakumullah, itu penyebab yang kedua. Ya, penyebab kedua sehingga kenapa wanita itu bisa dijadikan oleh Allah sebagai penduduk neraka. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan wanita itu bisa masuk neraka, Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, "Lamma urijabi," ketika aku dimi'rajkan, aku melihat ada sekelompok wanita yang kakinya itu posisinya berada di atas, sedangkan kepalanya jungkel ke bawah, rambut mereka terjuntai, sehingga ketika rambut itu terjuntai, dilalaplah rambut si wanita itu oleh api neraka. Lalu kemudian aku bertanya kepada Jibril, "Man haulai ya Jibril?" Siapa mereka wahai Jibril? Maka Jibril pun menjawab pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hunna nisa'um min ummati la yasturna auratihunna." Mereka adalah wanita ya dari umatmu yang tidak menutup aurat. Jadi
bagi wanita itu aurat yang tampak itu adalah aurat kecuali yang ditutupi seperti tangan dan wajah. Selain itu maka aurat. Nah, fenomena sekarang ini banyak orang itu mengatakan tidak perlu jilbaban itu karena yang penting hatinya. Jadi yang kalau manusia itu hatinya sudah baik, maka dia itu nggak perlu jilbaban. Karena kalau beli di pasar itu tidak ada jilbab untuk hati. Makanya hatinya tidak wajib. Kalau menurut saya nggak wajib jilbaban. Yang ngomong ini Pak, Bu, kalau saya sebutkan namanya pasti jenengan tahu karena sering muncul di TV. Bahkan dia itu bertanya kepada seorang yang dianggap sebagai tokoh agama dan sang tokoh agama ini membenarkan pendapatnya. Jadi kalau saya sebutkan bagaimana off the record nek kepin ngerti sinten jenenge tidak disebutkan di sini soalnya direkam nggih. Jadi penelitian itu mengatakan begini Pak. Jadi wanita yang enggak jilbaban itu masih rambut niku enten tumoe ya. Niku mengandung nilai seksi, keseksian. Bisa menarik syahwat orang lain terutama laki-laki. Makanya kenapa seorang wanita itu diwajibkan untuk menutup aurat. Termasuk rambut ini dikasih hijab atau jilbab. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, kalau misalnya rambut saja itu wajib ditutup, apalagi di tempat-tempat yang lainnya. Makanya Nabi itu pernah ketika ada kakak ipar Nabi yang bernama Asma itu, suatu ketika masuk ke dalam rumah tanpa mengenakan jilbab, lalu Rasulullah SAW pun langsung menegurnya, ya Asma, innal mar'ata idza balaghatil mahid lam tasluh minha anturna lam taslu minha atura ila hadza wa hadza. Wahai Asma, jika wanita telah datang bulan, maksudnya kalau datang bulan itu berarti sudah balik ya. Jika wanita telah datang bulan, tidak boleh terlihat dari dia kecuali wajah dan tangannya. Maka sejak saat itu Asma pun menutup rambutnya. Jadi sekali lagi, rambut saja itu bisa memberikan nilai seksi di hadapan para lelaki, apalagi bagian tubuh yang lain. Bahkan jangankan rambut ya, wanita pakai parfum aja, kalau parfumnya itu merangsang, maksudnya merangsang dalam hal parfum itu kan punya efek aromaterapi Pak. Kadang-kadang bisa membuat orang itu nge-fly, kadang-kadang bisa membuat orang itu bersemangat ya. Kalau parfumnya terlalu merangsang, kadang-kadang bisa membangkitkan syahwat juga. Makanya biasanya parfum-parfum wanita itu biasanya kalau wanita itu kalau keluar rumah memang disarankan tidak pakai parfum. Ya, kalau pakai parfum hanya untuk dekat-dekat dengan suaminya saja. Karena menurut penelitian parfum itu bisa membangkitkan kecintaan istri kepada suaminya. Makanya jangan juga kenemenen ya. Saya pernah menjumpai wanita di rumah sakit itu waktu ngantar keponakan orangnya enggak pakai parfum, terus BAU banget gitu. Akhirnya mengganggu juga gitu. Baik, kembali kepada pembahasan kita jamaah sekalian, itu sebab yang ketiga yang menyebabkan wanita itu dijadikan oleh Allah sebagai penduduk neraka. Kemudian yang keempat yang menjadi penyebab wanita itu masuk ke dalam neraka adalah, lalu Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, lama urijabi, ketika aku dimi'rajkan, aku melihat para wanita yang masuk neraka karena banyak menjumpai mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kata-kata yang tidak baik dari mulutnya. Makanya ketika khutbah hari raya, setelah Rasulullah itu kan
posisi khutbah itu kan makmumnya kan laki-laki, baru itu belakangnya kan barisan perempuan. Jadi ketika khutbah hari raya, Rasulullah setelah berkhutbah langsung berjalan, setelah di depan para wanita, ya, ini Rasulullah SAW menyampaikan, ya ma'syaron nisa tasaddaqna fa ini ra'aitu kunna aktsara min ahlin nar. Wahai wanita, bersedekahlah kalian karena aku melihat kalian banyak masuk neraka. Tuksirna li'an, karena kebanyakan dari kalian itu banyak yang mencela, banyak yang melaknat, banyak mengeluarkan kata-kata umpatan, kata-kata keburukan, mengharapkan keburukan bagi orang lain. Maka penyebab keempat inilah yang menyebabkan wanita itu sangat berpeluang besar masuk ke dalam neraka. Yang pertama, lalai dalam hal masalah datang bulan dan siklus menstruasi. Mungkin karena menunda, ya, poin yang ada tadi, menunda waktu sholat sehingga ketika waktu mendekati akhir sholat tiba-tiba muncul datang bulannya sehingga akhirnya dia tidak melaksanakan sholat fardu dengan sengaja. Kemudian yang poin B berkaitan dengan penyakit namanya istihadah, bahwasannya ketika menstruasinya sampai berlangsung 8, 9, 10 sampai 15 hari dia merasa masih menstruasi sehingga dia tidak mandi wajib, ya. Kemudian juga tidak melakukan kewajiban. Padahal Rasulullah SAW menyampaikan batasi menstruasi itu 6 sampai 7 hari. Kalau setelah 7 hari itu keluar, maka anggaplah itu sebagai penyakit, darah penyakit, dan boleh mandi, boleh melakukan kewajiban. Ketika sholat takut keluar lagi, boleh dijamak, duhur, asar, maghrib, isya. Juga ketika berpuasa di bulan Ramadan dia juga berpuasa. Kemudian yang kedua, penyebab yang kedua wanita masuk ke dalam neraka adalah kurang bersyukur. Kurang bersyukur, berterima kasih kepada suaminya. Makanya ini salah satu penyebab banyak pejabat yang masuk ke ditangkap KPK karena kasus korupsi. Ya karena istrinya yang pengaruhi. Mosok gak iso tuku ngene dan sebagainya. Akhirnya gara-gara suaminya itu punya pendirian teguh, karena dipengaruhi istrinya akhirnya tergelincir melakukan perbuatan tidak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga, penyebab wanita itu bisa masuk ke dalam neraka adalah tidak menutup aurat, dan keempat, lisannya banyak mengumpat, banyak mencela. Sesungguhnya kata Rasulullah, wanita yang paling mudah masuk ke dalam surga itu disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, innam ra'atan idza kamat kamsaha wa samat sahraha wa atwat zawzaha wa hafizat farjaha kilalaha udkhulil jannah min aiba bin syi'ti. Kata Rasulullah, jika seorang istri itu atau wanita itu menjaga sholat 5 waktunya, menjaga puasa Ramadan, taat kepada suaminya, dan menjaga kemaluannya, udkhulil jannah, masuklah kalian hai wanita dari pintu surga yang manapun kalian kehendaki. Maka ma'asyiral muslimin, kalau tadi pembahasannya bahwasannya wanita itu banyak yang dimasukkan ke dalam neraka, maka sebaliknya ada juga wanita yang dirindukan oleh surga. Jadi ada wanita yang dirindukan oleh neraka, ada juga wanita yang dirindukan oleh surga. Jadi wanita itu kan kadang-kadang dirindukan karena senyumannya, dirindukan karena penampilannya, dirindukan karena masakannya. Kayak seperti saya ini kadang-kadang kalau mau pulang itu mesti kangen dengan masakannya istri. Ya memang punya bakat masak ya. Karena setelah ada YouTube ini malah senang buka-buka itu, beli bahan, nggak seperti orang dulu. Kalau dapat bahan mentah aku bingung dimasak apa ya. Mungkin karena perkembangan teknologi, jadi menyebabkan wanita itu lebih kreatif membuat menu-menu makanan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin,
memang menjadikan wanita soleha itu bukan sesuatu perkara yang mudah, karena banyak sekali faktor yang mempengaruhinya. Tetapi wanita yang soleha ini adalah wanita yang dirindukan oleh surga, karena mereka mempunyai sifat-sifat ahli penduduk surga. Makanya kalau wanita itu sudah soleh, maka salah satu yang bahagia itu tentu putra dan putrinya, karena mereka mempunyai seorang ibu yang mampu menjaga anak-anaknya, mampu memberikan didikan kepada anak-anaknya dengan baik. Makanya kalau kita lihat beberapa ulama-ulama besar itu, mereka itu diasuh oleh ibunya, karena sejak kecil mereka tidak menjumpai ayahnya karena meninggal. Jangan lihat Syekh Imam Sudais, seorang imam Masjidil Haram yang paling banyak digemari karena bacaannya. Jadi Imam Sudais ini melebes pak anaknya dulu waktu kecil, nawakal duaplek, tapi karena ibunya Imam As-Sudais ini seorang wanita yang soleh, paham agama. Jadi nggak seperti orang-orang Mojokerto itu kadang-kadang nek ngomong saya anak, penyanyi anak wedhus dan sebagainya. Tapi ibunya Imam As-Sudais itu mendoakan dengan kebaikan. Ketika anaknya nakal, ibunya ngelus doa, ya Allah jadikanlah anakku ini sebagai imam Masjidil Haram. Wis pokoknya nek anaknya nakal ya, ibunya Imam As-Sudais itu mesti mendoakan gitu. Wis muga-muga anakku hafal Quran jadi imam Masjidil Haram. Setiap gitu didoakan, tidak disumpahi pak, didoakan. Dan ternyata apa, beliau ketika dewasa menjadi orang alim, menjadi imam yang difavoritkan. Makanya kalau saya dapat cerita dari teman yang kebetulan umroh atau haji, ketika sholat di Masjidil Haram itu dengan bangga cerita, aku ingin sholat subuh, sing Imam Sudais. Punya kebanggaan tersendiri gitu. Nah, ini contoh bahwa kalau ibu itu soleha, pasti anaknya bahagia. Kenapa? Karena bisa membawa anak-anaknya itu pada pendidikan yang baik, sehingga akhirnya bisa menjadikan sang anak dalam lingkungan keluarga itu menjadi keluarga yang soleh dan soleha. Kalau wanita itu menjadi wanita yang soleh, tentu yang bahagia juga di samping anaknya juga yang bahagia adalah orang tuanya. Karena apa? Ketika orang tua itu mampu menjadikan dia menjadi wanita yang soleh, maka ketika anak itu sudah menikah ya, maka anaknya itu akan menjadi penghalang atau syafaat ya, bagi orang tuanya kelak. Makanya ada beberapa hal yang disegerakan dalam hidup ini. Kata Rasulullah, salah satunya bayar utang, kemudian menikahkan anak perempuan. Nah, ketika punya anak perempuan, dia mampu mendidik anaknya dengan baik, lalu dicarikan jodoh yang baik, imam yang baik untuk dirinya, maka ketika dia mampu menikahkan anaknya yang soleha tadi, orang tuanya akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala kelak dalam kehidupan akhirat. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa subhanatal mu'minin rahimakumullah, wanita soleha itu tentu harus tahu derajat mereka. Maksudnya begini, orang kalau sudah soleha itu mampu melihat jihadnya. Kenapa? Kadang-kadang orang itu kalau ngaji pak, hafal Quran, kadang-kadang rumangsa pinter teko bojone sampai bojone dituturi. Padahal dia lupa, kebanyakan loh Indonesia termasuk ini pernah dicurhati teman saya. Bahwa teman saya bilang gini, Pak, itu masih sampean ngaji, masih sampean pintu surga sampean itu bukan di situ. Pintu surga sampean ya di ridhonya dari suami. Kalau sampean bisa mendapatkan ridho dari suami sampean, maka sampean juga akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena secara perwalian, wali tanggung jawab orang tua sampean, bapak sampean yang mengasuh sampean sejak kecil sudah dilimpahkan kepada suami sampean, sehingga akhirnya kewajiban seorang wanita yang sudah berkeluarga itu berbakti kepada suami
dan dia tidak wajib berbakti kepada orang tuanya. Tetapi sang suami yang punya kewajiban berbakti kepada orang tua dan juga mertua gitu. Makanya kadang-kadang wanita yang kadang-kadang nggak ngerti itu menghalangi sang suami berbakti kepada orang tuanya. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin wa sumratul mukminin rahimakumullah, kalau wanita yang soleha itu, maka kalau tadi yang beruntung adalah anak-anaknya, terus kemudian yang beruntung adalah orang tuanya, maka kalau wanita yang soleha itu, maka yang beruntung juga suaminya. Kenapa? Karena suaminya itu mendapatkan partner ketika dalam kehidupan akhirat kelak, mendapatkan teman untuk menggapai surga. Ini ada kisah, ada seorang ulama ada seorang suami istri sama-sama ngaji. Suaminya ngaji, istrinya juga ngaji. Suatu ketika menjalani batrah rumah tangga terjadi sedikit goncangan, perselisihan. Karena mereka ini ngaji, konsultasinya kepada seorang ulama di negara Arab Saudi, namanya Syekh Ali Tantawi. Syekh Ali Tantawi ini ulama besar, didatangi dua orang sepasang suami istri, sudah menikah 16 tahun, punya anak 4. Akhirnya mereka menceritakan, wah saya itu begini Syekh. Akhirnya apa? Akhirnya Syekh itu ngasih PR, bacalah surat ini, surat An-Nisa, saya lupa ayatnya, renungkanlah selama 3 hari. Sang suami merenungkan, sang istri juga merenungkan. Saya teringat ayatnya mengatakan begini, apabila kamu mendapatkan kebaikan, kira-kira artinya begini, kira-kira kamu mendapatkan kebaikan dari pasanganmu, maka jangan pernah kau lupakan kebaikan itu. Lalu sang suami akhirnya ketika dalam 3 hari itu merenung, biasanya makan berdua, sekarang makan sendiri. Biasanya tidurnya ada yang mendampingi, sekarang tidur hanya di sofa. Karena selama 3 hari mereka kan gencatan ya, tidak dulu. Kemudian biasanya mau makan ada yang menyiapkan, sekarang harus menyiapkan sendiri. Begitu juga dengan sang istri. Biasanya kalau mau ke pasar belanja ada yang nganterin, sekarang harus berangkat sendiri. Biasanya ada yang ngasih jatah bulanan belanja, sekarang sudah tidak ada. Akhirnya apa? Di dalam masa 3 hari itu mereka menyadari ternyata karena keegoan masing-masing, sehingga akhirnya melupakan kebaikan-kebaikan mereka selama ini. Akhirnya setelah 3 hari mereka kembali menghadap kepada Syekh Ali Tantawi, menyatakan, ya Syekh, ternyata setelah kami mengingat kembali, ternyata bukan kekurangan yang kami dapatkan dari pasangan hidup kami, ternyata malah yang banyak adalah kelebihan serta jasa-jasa mereka baik terhadap diri kita masing-masing. Sehingga akhirnya sang pasangan 2 orang suami istri ini yang awalnya kekeh ingin pisah, ternyata setelah didamaikan oleh Syekh Ali Tantawi dengan merenungkan salah satu firman Allah di surat An-Nisa, sehingga akhirnya mereka bertekad untuk melanjutkan batrah rumah tangga dan akhirnya bertekad saling menyayangi. Jadi kalau suami dan istri itu sudah soleha, kalau ada goncangan itu gampang Pak, baliknya itu. Kadang-kadang kalau orangnya enggak soleh itu kadang-kadang enggak ngomong sampai pisah rumah dan sebagainya. Tapi kalau sama-sama soleh dan soleha, enggak butuh waktu lama Pak. Dan akhirnya apa? Semakin timbul rasa kasih sayang, semakin mengingat jasa-jasa mereka. Sehingga akhirnya apa? Inilah keuntungannya kalau mempunyai pasangan yang soleh dan soleha. Ma'asyiral muslimin wa sumratul mukminin rahimakumullah. Niki maghrib jam isak jam pinten, Pak? Mantun niki nggih. Jadi gini, Pak. Jadi peran wanita itu sebenarnya banyak sekali ya. Jenengan ngertos Imam Bukhari. Imam Bukhari dulu itu tidak bisa melihat. Lahir dalam keadaan tidak bisa melihat. Tetapi karena ibunda dari Imam Bukhari ini
dia tidak pernah lepas lelah dan letih berdoa kepada Allah dan mempunyai keyakinan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dengan memanfaatkan sepertiga malam terakhir setiap malam, Ibunda Imam Bukhari ini bermunajat kepada Allah sambil meneteskan air mata, sehingga akhirnya apa? Ingin supaya Imam Bukhari ini sembuh, supaya bisa melihat kembali. Dan ternyata apa yang diminta beliau ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari Ibunda Imam Bukhari ini tertidur dalam mimpi. Terus dalam mimpi itu dia mengatakan mendengar bahwa fungsi penglihatan anaknya sudah kembali. Akhirnya setelah mendapatkan mimpi itu, Ibunda Imam Bukhari bergegas bangun, langsung datang ke kamar putranya Imam Bukhari tadi. Lalu dibangunkanlah putranya tersebut. Kemudian ternyata setelah bangun dari tidur itu si Imam Bukhari ini bisa melihat lagi. Inilah kekuatan iman, kekuatan rasa kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Makanya penting bagaimana kita ini ketika menjadi seorang orang tua, terutama seorang ibu, itu harus mengerti bahwasannya kekuatan ghirah, kekuatan jiwa ini harus senantiasa menjadi peran kita dalam menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wa sumratal mukminin rahimakumullah, sakjane niki ceritane sik kuat, Pak. Kuat ceritane niki yang masih perlu disampaikan. Tapi saya mendengar sahib-sahib sudah ada azan, maka sebaiknya kita akhiri dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di suatu kesempatan, di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila ada kekurangan, bila ada kekhilafan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena sesungguhnya saya secara pribadi mempunyai banyak kekurangan, karena hamba Allah itu punya kekhilafan, punya kesalahan, sedangkan segala sesuatu yang berkuasa dalam kehidupan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf. Sebelumnya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.